Halo, nomo saya Sinta Larasati, 33 tahun, guru di sebuah sekolah negeri di Jakarta Selatan. Selama ini saya selalu percaya bahwa keluarga adalah segalanya, bahkan ketika segala sesuatu terasa berat. Sejak kecil, saya yang selalu hadir, selalu membantu, selalu mengatakan yo ketika orang lain bilang tidak. Itu sebelum saya tahu apa yang sebenarnya keluarga, saya pikirkan tentang saya. Berdiri di lobi marmer megah Hotel Grand Merdeka Jakarta, memegang selembar uang Rp1 yang mereka berikan saat pembacaan wasiat kakek Harun, saya merasa ada sesuatu di dalam diri saya akhirnya patah. Mereka memberikan Rp100 miliar kepada Anissa, tapi untuk saya hanya Rp1. Lalu surat kakek mengubah segalanya dan membuat ibu menjerit histeris. Apa yang saya lakukan selanjutnya membalikkan keadaan selamanya. Saya harus mundur sedikit untuk menjelaskan bagaimana kami sampai di sini. Dalam keluarga kami, saya selalu yang bertanggung jawab, yang melakukan segala sesuatu dengan benar. Nilai saya bagus, kuliah dengan beasiswa, menjadi guru, dan membangun kehidupan sederhana di Jakarta. Adik saya Anissa, 4 tahun lebih muda, berbeda sekali. Dia drop out kuliah untuk jadi influencer, dengan senyum sempurna dan gaya hidup yang selalu diatur rapi. Dia punya ratusan ribu pengikut di TikTok dan Instagram. Orang tua saya, Bapak Budi dan Ibu Lino Larasati, tidak pernah menyembunyikan pilih kasih mereka. Ketika Anissa butuh uang untuk tas desainer agar citra online-nya tetap mewah, mereka langsung transfer. Ketika saya butuh bantuan biaya pengobatan setelah kaki patah 2 tahun lalu, Bapak bilang, kamu harus punya asuransi yang lebih baik, Sinta. Kami bukan mesin ATM. Tidak selalu seperti ini. Waktu kecil, sebelum Anissa terkenal di media sosial, semuanya terasa lebih seimbang. Ibu suka mengepang rambut saya dan bilang saya bintang kecilnya. Bapak mengajari saya memancing di villa keluarga di puncak. Tapi begitu Anissa semakin besar, semakin cantik, dan semakin terkenal, perhatian mereka bergeser total. Saat saya kuliah, saya sudah jadi bayangan. Pola itu semakin jelas seiring waktu. Pada acara keluarga 17 Agustus 2021, Anissa menelepon saya sambil menangis soal pernikahannya dengan Diko, pengusaha investasi yang punya koneksi dan dana trust fund. Sinta, venue di Bali butuh deposit tambahan, isaknya ditelepon. Ibu dan bapak sudah bayar banyak, aku tidak bisa minta lagi. Saya sedang menabung untuk uang muka rumah. Tapi tetap saja saya transfer Rp250 juta ke rekeningnya hari itu. Kamu kakak terbaik sedunia, katanya Monjo. Aku bayar balik segera setelah hadiah pernikahan masuk. Hadiah pernikahan itu datang dan pergi. Begitu juga bulan madu ke Maladewa, pesta rumah baru di rumah 5 kamar mereka di Kemang, dan peluang investasi yang Diko tidak boleh lewatkan. Pesan saya soal pembayaran balik dari segera, jadi tidak dibocor. Pada acara keluarga 17 Agustus 2022, saya akhirnya memberanikan diri membahasnya dengan ibu saat kami sendirian di dapur. Anissa sedang membangun brandnya, Sinta, kata ibu sambil mengiris tomat dengan gerakan tajam dan marah. Dia harus jaga penampilan. Kamu tidak akan mengerti. Kamu kan selalu praktis. Dia memandang gaun sederhana dan sepatu flat saya dengan pandangan tidak suka. Kamu tidak akan pernah sukses seperti Anissa. Terima saja posisimu. Kata-katanya santai seperti sedang bicara cuaca, padahal menghancurkan hati saya. Saya berdiri di sono, spatula di tangan, tidak bisa berkata opo-opo. Pada makan malam keluarga akhir tahun itu, Bapak bersulang untuk Anissa yang mencapai 1 juta follower sementara saya duduk diam, baru saja mendapat nominasi guru teladan yang tidak ada yang peduli. Setelah makan, saat Anissa memamerkan produk sponsor terbaru, saya tarik Bapak ke samping. Saya merasa apapun yang saya lakukan tidak ada artinya bagi keluarga ini, kata saya pelan,
berusaha menjaga suara tetap tenang. Bapak tampak kesal. Jangan terlalu sensitif. Kami hanya bercanda. Tidak semua tentang kamu, Sinto. Tapi puncaknya datang pada 28 Januari 2023. Kami berkumpul di resort mewah di puncak untuk ulang tahun bibi besar Judith yang ke-90. Seluruh keluarga besar hadir, termasuk sepupu Emma yang selalu dekat dengan saya meski jarak jauh. Saat makan siang, Anissa mengumumkan bahwa dia pakai warisan nenek untuk luncurkan lini kecantikan sendiri. Saya membeku, garpu setengah jalan ke mulut. Warisan opo? Mejo jadi sunyi. Ibu berdeham. Rep 400 juta yang nenek tinggalkan sebelum meninggal. Tapi nenek bilang itu untuk saya, untuk uang muka rumah, koto saya bingung. Saya memandang sekeliling mejo. Anissa memutar moto. Kamu pasti salah dengar. Lagi pula, aku pakai untuk hal yang lebih baik. Lini kecantikanku nanti bernilai miliaran. Paman Thomas, pelaksana wasiat nenek, tampak tidak nyaman. Sinto, saya sudah beri ceknya kepada ibumu sesuai instruksi wasiat. Semua moto tertuju ke ibu yang meneguk anggur panjang. Kami bahas sebagai keluarga dan putuskan usaha Anissa lebih menguntungkan. Saya bertanya siapa kami karena saya tidak diajak bicara. Bapak berdeham. Sinto, ini bukan waktu dan tempatnya. Kapan waktunya? Suara saya mulai naik meski saya berusaha tenang. Saat kalian ambil warisan saya tanpa bilang. Suami Anissa, Diko, angkat bicara. Lihat, Sinto, Anissa akan bikin rep 400 juta itu berkali lipat. Saat dia sukses, seluruh keluarga untung. Bagaimana tepatnya saya untung dari lini kecantikannya, tanya saya. Prestise keluarga, koto ibu tegas. Lagi pula kamu sudah baik-baik saja. Kamu punya pekerjaan stabil, apartemen kecil. Anissa butuh ini untuk naik level. Sepupu Emma mencoba menyela, tapi bibi Judith mengumumkan saatnya potong kue, mengakhiri percakapan. Saya lewati sisa pesta seperti robot, tersenyum saat perlu, membantu bibi Judith buka hadiah dan membersihkan kertas pembungkus. Tidak ada yang membahas warisan lagi. Malam itu, saya duduk sendirian di mobil Honda Civic 2015 saya di parkiran resort, tangan gemetar di setir. Saya coba telepon ibu. Uang itu keinginan nenek untuk saya, koto saya saat dia angkat. Dia bilang khusus untuk bantu saya beli rumah. Sinto, nenek pasti mau yang terbaik untuk keluarga, jawab ibu dingin. Usaha Anissa akan untungkan semua orang. Rumahmu hanya untungkan dirimu sendiri. Dia tutup telepon sebelum saya jawab. Malam itu, dalam perjalanan pulang ke hotel, saya bersumpah tidak akan jadi keset keluarga lagi, tapi saya belum tahu caranya. Yang keluarga saya tidak tahu, yang saya sembunyikan bertahun-tahun, adalah bahwa saya bukan hanya kurus. 5 tahun lalu, saya mulai buat kerajinan tangan sebagai pelepas stres. Setelah hari panjang mengajar, saya buka toko di Sope bernama Krio Damai, jual lilin aromaterapi tuang tangan dan bordir custom. Toko itu meledak tak terduga. Dalam setahun, saya pindah dari Sope ke website sendiri. Tahun kedua, saya rekrut karyawan. Tahun ketiga, saya punya gudang kecil dan tim 5 pengrajin. Saya dirikan Telaras Kreasi dan produk kami masuk subscription bot serta butik di seluruh Indonesia. Saya diamkan karena beberapa alasan. Pertama, saya benar-benar cinta mengajar dan tidak mau berhenti. Kedua, saya tahu apa yang akan terjadi kalau keluarga tahu saya punya uang. Permintaan akan datang, lalu tuntutan, lalu rasa bersalah kalau saya tolak. Jadi saya hidup sederhana, reinvestasi hampir semua keuntungan, dan tidak bilang siapa-siapa kecuali sahabat Julia dan akuntan saya.
yang mulai sebagai sampingan kini bernilai rp 35 miliar aset. Saya juga mitra diam di 3 restoran populer Jakarta, Blue Oak Cafe, Tuscany Gardens, dan Silverstone Lounge. Pertemuan kebetulan dengan chef kesulitan di pasar petani membawa hubungan bisnis, dan ketiga tempat itu kini ramai. Selain itu, saya punya paten alat kerajinan khusus yang saya ciptakan untuk proses lilin. Royalti memberi penghasilan pasif yang saya alirkan ke investasi. Semua ini saya sembunyikan. Hidup di apartemen kecil, naik Honda, pakai baju diskon saat kunjungi keluarga. Saya punya 2 ponsel, 2 rekening bank, dan 2 kehidupan terpisah. Setelah insiden di puncak itu, saya mulai mendokumentasikan segalanya. Saya simpan screenshot percakapan keluarga di chat. Kumpulkan bukti transfer Rp 250 juta ke Anissa. Pulihkan email nenek yang jelas bilang warisan untuk saya. Bahkan rekam percakapan telepon dengan orang tua. Di Indonesia saya tahu cara legalnya dengan persetujuan satu pihak untuk bukti. Di Maret, saya konsultasi dengan firma hukum Morrison & Associates di Jakarta, spesialis hukum keluarga dan sengketa warisan. Pengacara Margaret Wijaya mendengarkan dengan saksama saat saya ceritakan bertahun-tahun manipulasi finansial dan emosional. Kamu punya kasus kuat untuk warisan nenek, katanya. Untuk pinjaman ke adikmu, lebih sulit tanpa dokumen tertulis, tapi masih mungkin dengan pendekatan tepat. Saya putuskan tunggu momen sempurna untuk konfrontasi. Kesempatan itu datang saat Anissa dan Diko umumkan pesta pertunangan adik Diko di Crystal Ballroom, T Mulia Resort, Bali pada 14 Mei. Acara mewah dengan seluruh keluarga besar hadir. Sementara itu, kakek Harun, ayah bapak, meninggal awal April. Pembacaan wasiat dijadwalkan 1 Mei di Grand Merdeka Hotel Jakarta. Kakek Harun pengusaha sukses yang jual perusahaannya dengan jumlah besar sebelum pensiun. Kami semua tahu ada aset besar untuk dibagi. Saya terbang dari konferensi bisnis di Singapura, bagian hidup saya yang keluarga tidak tahu, dan tiba di hotel saat keluarga berkumpul di ruang konferensi privat. Anissa ada dengan Diko, berpakaian sempurna. Orang tua duduk di depan, serius tapi penuh harap. Berbagai bibi, paman, sepupu isi kursi sisanya. Pengacara keluarga, Pak Grayson, berdeham saat saya duduk di baris belakang. Harun Larasati sangat spesifik soal pembagian hartanya, mulai Pak Grayson. Saya baca langsung dari wasiatnya. Berikut serangkaian hibah ke berbagai anggota keluarga, lukisan untuk Bibi Lino, villa liburan untuk Paman James, uang tunai besar untuk beberapa sepupu. Lalu bagian utama, untuk cucu perempuan saya Anissa Larasati Pratama, saya wariskan Rp 100 miliar. Anissa terkesiap, memegang lengan Diko. Orang tua saya berbinar bangga. Untuk cucu perempuan saya Sinta Larasati, lanjut Pak Grayson, saya wariskan Rp 1. Ruangan sunyi senyap, semua kepala menoleh ke saya. Saya duduk diam sempurna, wajah saya topeng hati-hati. Selain itu, Pak Grayson tambah, kakek Harun tinggalkan surat tertutup untuk anggota keluarga tertentu, yang hanya boleh dibuka setelah pembacaan wasiat. Dia bagikan beberapa amplop. Ibu dapat 1, begitu juga Anissa dan saya. Dengan jari gemetar saya buka milik saya, harap mungkin penjelasan atau maaf atas warisan hino itu. Ternyata selembar kertas dengan catatan tulisan tangan. Sinto sayang, sekarang kamu tahu saya tinggalkan Rp 1 sementara Anissa dapat jumlah besar. Kamu bertanya kenapa, padahal kita selalu punya ikatan spesial. Jawabannya ada di surat lain yang ibumu baca sekarang. Perhatikan wajahnya baik-baik. Kamu adalah kesuksesan sejati keluarga ini, meski mereka tidak lihat. Saya pantau bisnis kamu bertumbuh tahun-tahun ini dengan bangga besar. Yo, saya tahu semua tentang Telaras Kreasi, restoran-restoran, dan patenmu. Saya punya teman di Jakarta yang informasikan. Rp 1 ini simbolis.
Kamu tidak butuh uang soyo. Kamu bangun sesuatu luar biasa sendiri tanpa koneksi keluarga atau bantuan. Anissa tidak punya karakter maupun kemampuan untuk lakukan apa yang kamu lakukan. Cek emailmu. Kamu akan temukan dokumen transfer kepemilikan Dharun Holdings ke nomor kamu, efektif saat kematian soyo. Perusahaan yang katanya soyo jual tahun lalu, soyo hanya restrukturisasi. Nilainya sekitar 450 miliar dan diam-diam hasilkan pendapatan selama ini. Keluarga percaya perusahaan ini dilikuidasi dan hasilnya dihabiskan masa pensiun soyo. Biarkan mereka tetap percaya untuk sekarang. Kamu ahli waris sejati dalam semangat dan kemampuan. Buat apa yang kamu mau dari ini. Dengan cinta dan keyakinan, kakek Harun. Soyo angkat kepala tepat saat wajah ibu berubah dari puas jadi ngeri. Dia pucat, tangan gemetar pegang suratnya sendiri. Lalu dia menjerit, suara kasar marah yang memotong bisik-bisik pelan ruangan. Ini kesalahan, katanya panik memandang Pak Grayson. Pasti ada kesalahan. Apa itu, Bu? Tanya Anissa khawatir. Tapi ibu memandang saya dengan mata baru, menghitung, menilai ulang. Pak Grayson berdeham. Semua dokumen sudah diverifikasi dan mengikat secara hukum. Ini mengakhiri pembacaan resmi wasiat. Saat orang mulai bubar, ibu bergegas ke saya, bapak di belakang. Sinto, kita perlu bicara, desisnya sambil pegang lengan saya. Saya lembut lepaskan tangannya. Saya ada pesawat yang harus ditangkap, kata saya tenang. Kita bicara di pesta Anissa akhir pekan depan. Tapi akhir pekan depan, ulang saya tegas, berjalan pergi dengan uang Rp1 dan surat kakek tersimpan aman di tas. Di mobil sewaan, saya langsung cek email. Ada dokumen kepemilikan Dharun Holdings dengan nomor, saya sebagai pemilik tunggal. Perusahaan punya properti komersial di 3 provinsi, investasi di startup teknologi, dan paten yang hasilkan royalti besar. Sekarang saya bernilai lebih Rp480 miliar. Saya hubungi Bu Wijaya langsung dan mulai fase selanjutnya rencana. Minggu berlalu dalam kabut rapat hukum, panggilan konferensi, dan persiapan. Orang tua saya telepon berulang, tapi saya arahkan ke voicemail. Anissa tiba-tiba chat ingin kumpul dengan kakaknya. Saya jawab sopan tapi tidak komit. Pada 14 Mei, saya tiba di Crystal Ballroom T Mulia Resort Bali pakai gaun desain custom dari desainer terkenal yang Anissa selalu idamkan tapi tak mampu. Rambut dan makeup saya dilakukan profesional, dan saya pakai kalung berlian kecil milik nenek yang dia berikan diam-diam bertahun lalu. Ballroom spektakuler dengan lampu kristal, rangkaian bunga mewah, dan sekitar 150 tamu bergaul sambil minum sampanye. Saya langsung lihat orang tua dan Anissa dengan Diko berbisik intens. Mereka belum sadar saya datang. Saya dekati panggung tempat orkestra kecil main dan bisik ke koordinator acara, yang mengangguk setelah cek identitas saya. Musik berhenti dan koordinator ketuk mikrofon. Bapak dan Ibu, ada presentasi spesial sebelum makan malam. Silakan duduk. Bisik penasaran isi ruangan saat tamu cari meja masing-masing. Orang tua dan Anissa tampak bingung. Ini tidak ada di program. Saya naik panggung saat layar turun di belakang saya. Ruangan sunyi. Selamat malam, saya mulai, suara mantap meski jantung berdegup. Bagi yang tidak kenal, saya Sinto Larasati, kakak Anissa. Meja keluarga saya tepat di depan. Wajah ibu campuran bingung dan khawatir. Keluarga selalu penting bagi saya, lanjut saya. Begitu penting sampai saya tahan bertahun-tahun ketidakadilan, manipulasi, dan pencurian langsung. Desah kaget menyebar di audiens. Bapak setengah berdiri tapi ibu tarik dia duduk. Biarkan saya bagikan contoh. Saya klik remote dan layar tampilkan bukti transfer ban.
Rep 250 juta dari rekening saya ke Anissa pada 17 Agustus 2021 untuk biaya pernikahan. Tidak pernah dibayar meski janji berulang. Klik lain tampilkan chat. Anissa, aku bayar balik setelah honeymoon. Janji. Sinto, sudah 3 bulan. Aku butuh uang itu untuk rumah. Anissa, jangan egois. Kami baru beli furnitur baru. Bayar segera. Saya lanjutkan bukti secara metodis, warisan nenek yang dialihkan, rekaman percakapan orang tua yang abaikan prestasi saya tapi puji follower Anissa, email nenek yang nyoto nyatakan keinginannya. Tapi yang paling menarik adalah apa yang terjadi di pembacaan wasiat kakek Harun minggu lalu. Koto saya, suara kini kuat dan jernih. Saya baca keras surat kakek, lihat wajah ibu berubah tiap koto. Saat sampai bagian Harun Holdings, Anissa terkesiap keras. Perusahaan itu bernilai sekitar 450 miliar, umum saya. Dan sekarang milik saya. Balroom meledak bisik-bisik. Wajah bapak merah padam. Anissa bisik panik ke Diko yang semakin cemas. Selain itu, lanjut saya perkenalkan diri dengan benar. Saya Sinto Larasati, pendiri dan Coop Laras Kreasi, perusahaan kini bernilai 35 miliar. Saya juga mitra diam di 3 restoran Jakarta dan pemegang paten yang hasilkan royalti besar. Saya klik tampilkan dokumen bisnis, laporan lobo, dan liputan pers perusahaan saya. Singkatnya, saat kalian anggap saya hanya guru, saya bangun bisnis miliaran rupiah yang saya rahasiakan karena tahu apa yang akan terjadi kalau keluarga tertentu tahu saya punya uang. Ibu berdiri, suara melengking. Ini tidak pantas. Ini pesta pertunangan adik Diko. Sebenarnya, jawab saya tenang, saya bicara dengan Melissa dan Trevor pagi ini. Saya tunjuk adik Diko dan tunangannya yang lihat dengan fascination. Mereka sangat tertarik dengar kenapa calon mertua mereka perlakukan satu anak berbeda dari yang lain. Mereka beri izin presentasi ini. Saya balik ke layar. Sekarang, mari bahas urusan hukum. Saya ajukan gugatan untuk pulihkan Rp 400 juta warisan yang dialihkan secara ilegal, plus Rp 250 juta pinjaman dengan bunga. Selain itu, saya minta Rp 500 juta ganti rugi untuk penderitaan emosional dan manipulasi finansial. Bapak akhirnya bersuara. Kamu tidak tahu berterima kasih, Sinto. Ibu potong dia, sadar kerumunan lihat. Saya belum selesai. Koto saya. Kakek Harun tinggalkan surat karena tahu persis jenis orang seperti kalian. Dia pantau bisnis saya bertahun-tahun, sesuatu yang tak pernah kalian perhatikan atau tanyakan. Saya klik dokumen lain, email yang kakek sebut. Transfer Harun Holdings ini otomatis saat kematiannya. Pengacara pribadinya tangani, lewati Pak Grayson dan keluarga sepenuhnya. Saya tatap ibu langsung. Dia tahu kalian akan coba campur tangan kalau tahu rencananya. Surat yang ibu terima saat pembacaan wasiat, yang bikin ibu menjerit, opo isinya bu? Ibu diam, bibir rapat garis tipis. Haruskah saya ceritakan ke semua orang, atau ibu mau jelaskan kenapa berbohong soal keuangan kakek bertahun-tahun? Warna hilang dari wajah ibu. Dari sisi ruangan, sepupu Emma berdiri. Saya ingin bilang sesuatu. Semua moto ke dia. Saya lihat bagaimana keluarga ini perlakukan Sinto bertahun-tahun, katanya tegas. Coro kalian abaikan prestasinya, manfaatkan kedermawanannya, dan manipulasi emosinya. Itu salah, dan saya menyesal tidak bicara lebih awal. Bibi Margaret, adik bapak, bangkit. Saya selalu bertanya kenapa Harun sangat rahasia soal keuangan tahun-tahun akhirnya. Sekarang saya mengerti. Dia lindungi warisannya dari disia-siakan. Momentum bergeser. Orang tua Diko lihat dengan ngeri terbuka.
Kerabat lain bisik, hubungkan titik dari acara keluarga bertahun-tahun di mono ketidakadilan perlakuan terhadap Soyo dan Aniso terpampang. Sinto, koto bapak, suara lebih pelan. Mari bahas ini secara pribadi, sebagai keluarga. Kita sedang bahas sebagai keluarga, jawab Soyo. Seluruh keluarga berhak tahu kebenaran. Aniso tiba-tiba berdiri, air mata jatuh di wajah Makeop sempurna. Ini semua bohong. Dia cemburu karena kakek lebih sayang Soyo. Dia coba hancurkan hidup Soyo karena hidupnya menyedihkan. Diko tarik lengannya, coba suruh duduk. Ledakan itu buat semuanya lebih buruk. Soyo tetap tenang. Soyo punya dokumentasi untuk semua, yang Soyo presentasikan malam ini. Pengacara Soyo punya salinannya. Ini bukan cemburu, Aniso. Ini soal pertanggungjawaban. Soyo balik ke audiens. Soyo minta maaf ganggu perayaan. Soyo doakan Melissa dan Trevor bahagia selalu. Soyo angguk ke pasangan pengantin yang angguk balik dengan ekspresi terkejut. Bagi yang tertarik cerita lengkap, Soyo siapkan map berisi semua dokumen di pintu keluar. Soyo percaya transparansi. Soyo turun panggung saat ruangan meledak percakapan. Saat lewat meja keluarga, ibu pegang pergelangan Soyo. Kamu hancurkan segalanya, desisnya. Soyo pandang dia tenang. Tidak, Bu. Kalian yang hancurkan sendiri bertahun-tahun lalu. Soyo lepas tangannya lembut dan lanjut jalan. Sepupu Emo ikut di samping, remas lengan Soyo dukungan diam di pintu, Soyo balik sekali lagi. Orang tua berargumen bisik marah. Aniso menangis dramatis sementara Diko tampak semakin tidak nyaman. Kerabat lain dekati mereka dengan pertanyaan, tuduhan disikap mereka. Di luar, malam Mei Bali hangat dan harum bunga musim semi. Soyo tarik napas dalam, merasa lebih ringan daripada bertahun-tahun. Ponsel bergetar notifikasi dari pilot. Jet pribadi yang Soyo charter siap kapan saja. Yo, Soyo charter jet pribadi. Setelah bertahun-tahun hemat untuk Joko Kedok, Soyo putuskan satu kemewahan pantas. Keesokan paginya, screenshot presentasi Soyo bocor online, mungkin lewat sepupu ipar Aniso yang tidak pernah suka dia. Citra Aniso sebagai influencer self-made mulai runtuh saat follower tahu ketergantungannya, podo orang tua, dan sekarang kakak koyo. Dia kehilangan hampir 100.000 follower dalam seminggu saat cerita menyebar. Deal sponsor batal. Lini kecantikan yang didanai warisan nenek yang dialihkan kehilangan investor saat gugatan jadi publik. Orang tua coba kontrol kerusakan. Pertama surat CAC andesis tutu fitnah, yang tim hukum Soyo bongkar efisien. Lalu Foy Cemail menangis soal kesetiaan keluarga dan selesaikan masalah. Akhirnya ancaman gugat wasiat kakek, yang pengacara mereka pasti bilang sia-sia mengingat dokumen besi. Perkembangan paling mengejutkan datang 3 minggu setelah konfrontasi Bali. Soyo terima telepon bapak. Ibu dan Soyo sedang pisah, katanya tanpa basa-basi. Soyo diam, tunggu. 35 tahun pernikahan, lanjutnya suara hampa. Kamu pikirkan itu sebelum akal bulu kecilmu? Kamu pikirkan perasaan Soyo sebelum alihkan warisan nenek? Atau abaikan setiap prestasi Soyo, atau ajari Aniso bahwa boleh memanfaatkan Soyo, balas Soyo. Diam panjang. Kami tidak pernah maksud, mulai dia lalu berhenti. Kami pikir kami lakukan yang terbaik. Terbaik untuk siapa, Pak? Diam lagi panjang. Soyo tidak tahu lagi. Itu hal terdekat introspeksi yang pernah Soyo dengar darinya. Maaf, Sinto, katanya akhirnya. Bukan untuk semuanya, tapi cukup yang seharusnya Soyo katakan lebih awal. Bukan maaf lengkap, tapi sesuatu. Sebulan kemudian, orang tua ajukan cerai. Kekayaan keluarga yang mereka simpan dan bagi tidak merata kini terikat proses hukum.
masing-masing tuduh yang lain salah kelola dono. Karier influencer Aniso tak pernah pulih. Terakhir saya dengar, dia kerja di minimarket dan tinggal apartemen satu kamar setelah Diko ajukan cerai. Sebab perbedaan tak terdamaikan dan representasi finansial palsu. Bagi saya akhirnya pindah dari apartemen kecil ke rumah indah di Bali, tempat saya pindahkan kantor pusat Laras Kreasi. Perusahaan terus berkembang, dan dengan holdings kakek tambah portofolio, saya punya sumber daya yang tak pernah bayangkan. Saya dirikan dana beasiswa untuk guru yang kejar gelar, lanjut bernama Nenek. Saya donasi ke program literasi keuangan dan kewirausahaan untuk perempuan muda. Dan saya bangun jaringan dukungan baru, keluarga pilihan teman dan rekan yang hargai saya opo adanya, bukan opo yang bisa saya beri. 6 bulan setelah konfrontasi, saya hadiri konferensi bisnis di Bandung. Di panel kewirausahaan etis, saya bagikan sebagian cerita. Bukan drama keluarga, tapi perjalanan bangun bisnis dari passion sambil tetap mengajar. Setelahnya, seorang pria dekati saya, tinggi dengan moto baik dan senyum mudah. Itu menginspirasi, katanya ulur tangan. Saya Andi Pratomo. Saya jalankan non-profit pendidikan yang kerja sama bisnis ajar kewirausahaan di sekolah negeri. Kami bicara berjam-jam malam itu soal bisnis, pendidikan, dan persimpangan keduanya. Dia tak pernah sebut kekayaan saya atau minta dono. Sebaliknya dia tanya pengalaman mengajar saya, proses kerajinan, buku opo yang saya baca akhir-akhir ini. Saat saya cek waktu, sudah lewat tengah malam. Saya ingin lanjut percakapan ini, katanya sederhana. Kalau kamu tertarik. 6 bulan kemudian, Andi dan saya masih pacaran, bagi waktu antara Bali dan Basenyo di Jakarta. Dia paham kewaspadaan saya soal hubungan setelah pengalaman keluarga, dan tak pernah desak lebih dari yang saya siap beri. Pada malam musim gugur yang sejuk, saat kami jalan di pantai Bali, dia tanya pertanyaan yang saya antisipasi. Kamu sudah bicara dengan keluarga sejak semuanya terjadi. Saya pandang Ferry lintas selat sebelum jawab. Emma telepon rutin. Dia satu-satunya yang saya anggap keluarga sekarang. Dan orang tua, Aniso. Aniso kirim kartu Natal tanpa alamat balik. Hanya tanda tangan adikmu tanpa nama. Ibu email kadang soal cuaca atau kirim artikel. Bapak. Tidak ada sejak dia cerita soal cerai. Andi angguk, tak desak. Kamu pikir akan rujuk suatu hari? Tanyanya setelah diam saya pertimbangkan pertanyaan hati-hati. Bukan seperti yang mereka mau. Kembali ke dulu, pura-pura tak terjadi opo-opo, tapi mungkin suatu hari kita bisa bangun sesuatu baru, yang jujur. Itu sehat, koto Andi remas tangan saya. Bagaimana denganmu? Kamu mau ketemu mereka kalau mereka datang? Dia hadap saya, ekspresi serius. Saya mau apapun yang beri kamu kedamaian, Sinto. Ini batas kamu yang atur. Saya hanya di sini dukung kamu. Saat itu saya sadar betapa jauh saya dari wanita yang transfer 250 juta tanpa tanya, yang diam terima dibilang tahu tempatnya, yang pulang sendirian dengan tangan gemetar setelah warisan dicuri. Saya temukan suara, kekuatan, dan sekarang seseorang yang hormati keduanya. Perjalanan belum selesai. Akan ada proses hukum, kemungkinan rujuk keluarga atau perpisahan permanen, tantangan bisnis, dan pertumbuhan pribadi di depan. Tapi pertama kali dalam hidup, saya maju dengan syarat saya sendiri dengan keyakinan podo nilai diri yang tak bisa siapapun kurangi. Berdiri di pantai dengan Andi, saya ingat kakek Harun dan hadiah terakhirnya. Bukan uang atau perusahaan, tapi dorongan yang saya butuh untuk berdiri sendiri. Tuntut hormat, berhenti terima remah dari meja yang saya pantas duduki. Siap pulang? Tanya Andi perhatikan udara malam dingin. Saya pandang air sekali lagi, lampu pantul di permukaan, kemungkinan luas di Cakrawala. Yo, saya jawab tersenyum.
Saya siap. Perjalanan itu membawa pelajaran besar tentang nilai diri dan batas keluarga di budaya Indonesia, yang selalu tekankan keluarga nomor satu. Tapi saya belajar bahwa keluarga sejati adalah yang saling hormat, bukan yang memanfaatkan. Setelah semua, perusahaan Telaras Kreasi terus tumbuh. Dengan tambahan aset dari kakek, kami buka cabang baru di Surabaya dan ekspansi produk ke pasar internasional. Saya tetap ajar paruh waktu di sekolah, karena itu pasion saya. Dono beasiswa nenek sudah bantu puluhan guru muda kejar mimpi. Donasi saya ke program literasi keuangan bantu ratusan perempuan muda mulai usaha sendiri. Jaringan baru saya, teman seperti Julia dan Andi, jadi keluarga pilihan yang beri dukungan tanpa syarat. 1 tahun setelah konfrontasi, saya terima email dari ibu. Isinya dangkal, tentang cuaca dan artikel tentang kesehatan. Saya jawab sopan tapi jaga jarak. Anissa kirim pesan sekali, minta bantuan pinjam uang untuk mulai lagi. Saya tolak dengan tegas tapi tawarkan saran bisnis jika dia mau belajar mandiri. Bapak masih diam mau tetap hubungan dekat. Cerita bagaimana keluarga besar mulai lihat ulang sikap mereka. Beberapa sepupu bahkan minta maaf atas diam mereka dulu. Andi dan saya semakin dekat. Kami rencana liburan bersama ke Eropa tahun depan. Dia tak pernah tekan soal masa lalu keluarga saya, hanya dukung saat saya butuh. Pada malam ulang tahun saya yang ke-34, dia beri hadiah kecil, cincin sederhana dengan ukiran motif batik yang saya desain sendiri. Bukan untuk tekan, hanya simbol bahwa saya di sini untuk perjalanan panjang, katanya. Saya tersenyum, ingat betapa dulu saya takut cinta karena trauma keluarga. Sekarang saya tahu cinta sejati adalah yang beri ruang. Saya sering ingat momen di lobi Grand Merdeka, pegang rep 1, dengar jeritan ibu. Itu titik balik. Kakek Harun ajar saya bahwa warisan sejati bukan uang, tapi kekuatan untuk berdiri sendiri. Di Indonesia yang penuh tekanan sosial keluarga, saya pilih jalan sendiri dan menang. Sekarang, saat saya lihat Cakrawala Bali dari teras rumah baru, saya tahu perjalanan masih panjang, mungkin gugatan selesai, mungkin ada rujuk parsial, mungkin bisnis tantangan baru. Tapi saya siap. Dengan suara saya sendiri, kekuatan saya, dan orang yang hormati itu. Saya bukan lagi keset. Saya adalah Sinta Larasati, pemilik Telaras Kreasi, guru yang bangga, dan wanita yang akhirnya bebas. Dan untuk pertama kali, saya benar-benar bahagia.